Kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, kita dulu orang tuanya yang soleh dan soleha, gitu kan? Dan kalau misalkan sekarang kembalikan kepada generasi kita, kalau si anak kita ingin mencintai tradisi budayanya, harus kita dulu orang tuanya dikenalkan, yang memperkenalkan dan mencintai budaya tradisinya. Makanya maaf, jangan gengsi orang Sunda bicara Sunda di kampungnya, ya kan? Gitu. Terkecuali kalau kita sudah keluar nasional, itu baru kita bawa bahasa nasional, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita ada di Saung Pencak Cimande atau Saung Pusaka Pencak Cimande di daerah Bogor ya. Dan kita telah bersama-sama dengan Ustadz Maulisin dan Aki Didih sebagai pendiri dari Saung Pusaka Pencak Cimande. Nah, sebenarnya sejak kapan sih Saung Pencak Cimande ini atau Saung Pusaka Pencak Cimande ini berdiri, Ki? Baik, saung ini berdiri sebenarnya masih muda ya, masih baru kalau untuk berdirinya sebuah saung. Baru 5 tahun jalan, 2015. Ya, gitu. Itu masih muda. Tapi kalau dari tadi tidak mungkin saya sengaja memang cita-cita bikin saung kalau tidak ada perjalanan. Ini salah satu perjalanan saya, gitu. Nah, jadi baik gini kah, kalau misalkan berbicara tentang saung, ini sebenarnya perjalanan saya dari tahun 90. Tahun 90, 30 tahun. Ya, saya berkiprah di melestarikan budaya, tradisi Cimande khususnya. Nah, sampai 2015 saya punya saung. Ini benar-benar murni dari swadaya masyarakat dan juga saudara-saudara saya sendiri yang mendukung adanya saung pencak ini, gitu. Jadi udah cukup lama ya perjalanan itu. Ya sebenarnya apa ya, ada ya kalau dilihat dari sini kan ya nasabnya tuh memang dari dulu turun temurun ya. Iya. Jadi gini, kita agar jelas ya, agar jelas karena sekarang jujur saja kita di media banyak sejarah yang simpang siur, ya. Betul. Yang simpang siur tentang Cimande, karena ada juga yang mengatakan Cimande terkena dengan pengobatannya aja, Cimande terkena dengan minyaknya, gitu kan. Nah, sebenarnya Cimande ini ada satu paket yang dikenal. Jadi dari mulai pencaksilatnya, ya, pencanya, terus sampai pengobatannya, sampai ke minyaknya. Malah bahasa asalnya itu bukan minyak ya, balur. Pencak Cimande. Nah, gitu. Jadi kalau dikatakan tadi turun temurun, memang iya, dalam sejarah yang dititipkan dari orang tua ke kita, itu sekitar awal abad 17 itu datang seseorang, wallahu alam itu dari mana, tapi beliau menitipkan gerakan pencak, yang membawanya itu adalah Eyang Kair, ya, dan menitipkan sebuah gerakan kepada Eyang Ranggawulung di sini, gitu. Nah, itu awal cikal bakalnya dari pencak Cimande itu. Nah, dari Eyang Ranggawulung itu tidak langsung diajarkan, tapi Eyang Ranggawulung pun dia pesantren dulu, pesantren, sampailah menghasilkan talek, ya, sampai menghasilkan talek. Nah, itu. Nah, dari di perjalanan pencak itu adalah sejarahnya, dari tugasnya itu adalah syiar agama Islam khususnya. Itu jadi syiar agama yang digunakan gerakan pencak. Medianya ya. Medianya adalah gerakan pencak. Itu makanya turun temurun sampai sekarang ke. Nah, nilai-nilai dari ajaran Islam itu turun di taklik ini ya. Ya. Taklik itu apa sih artinya? Taklik itu adalah satu sumpah ya, sumpah. Baik, karena lah kalau dalam ini. Kaidah, jadi barang siapa yang mau belajar ilmu Cimande, baik dari ilmu silatnya maupun ilmu ngurutnya, baik ilmu cara misalkan ingin mengetahui minyaknya atau balurnya, itu wajib ditalek dulu, ya. Karena gini,
kata orang tua kalau belajar ilmu Cimande tidak ditalek, tidak diberikan sumpah ya gitu kan. Jadi seperti kita memberikan golok yang tajam kepada orang gila. Ya. Jadi di samping nanti akan merusak orang lain, dia pun akan merusak. Ada tanggung jawab ya Ki ya. Nah itulah. Jadi Aki Didi semua ini yang apa namanya menyusun taklik ini atau dari sejak dulu. Cuma ada pengembangan. Nah, ada pengembangan. Kalau dulu kan sekarang kita kan mengikuti zaman ya. Karena zaman sekarang ini generasi kita ini harus transparan dan harus detail. Ya, harus detail. Ini udah dipecah gitu kan. Udah dijelaskan gitu kan satu persatunya. Gitu. Makanya yang Cimande ini sebenarnya bukan berat masalah jurus atau geraknya. Yang berat ini adalah taleknya. Oh ya. Gitu. Jadi sebenarnya jurus bela diri, terus juga pengobatan sama balurnya itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Bukan karena ada terah atau ada nasab dari atas gitu. Karena gini kan, ilmu itu adalah bukan warisan, tapi titipan. Ya, betul. Siapapun kalau memang dia punya niat dengan ikhlas dan niat dengan khusyuk kalau untuk mempelajari ilmu Cimande, silahkan ya. Tidak menutup kemungkinan walaupun di luar Islam itu silahkan. Karena tujuannya kita mudah-mudahan dan memang tidak sedikit setelah dia belajar Cimande gitu kan, dia masuk kepada agama Islam. Itu yang saya alami aja dulu gitu kan. Yang saya alami ikut saya terjun latihan gitu atau ngajar itu masuk sampai agama Islam. Nah, karena tujuannya siar gitu. Ini menarik ya. Bela diri sebagai siar atau pengobatan sebagai siar. Nah, komentar Pak Ustadz gimana? Ya menarik gitu ya, apa yang dilakukan oleh Aki dan dulu mungkin ya sanatnya sampai turun temurun gitu. Kalau dalam bahasa Quran itu kan Islam itu hadir tidak di masyarakat yang hampa budaya gitu. Interaksi dengan masyarakat Arab, maka ada istilah asbabun nuzul. Ayat ini turun karena apa dan sebagainya. Oleh karena memang ketika Islam lahir, maka media menjadi urusan manusia kan. Metode syiarnya. Wali Songo misalkan menggunakan, Sunan Kalijaga menggunakan media wayang gitu. Kalau piket masuknya baca syahadat, itu mereka nggak tahu ternyata sudah bersyahadat. Dan kebetulan dengan Pencak Cimande ini medianya dengan 3 tadi, dengan silatnya, dengan pengobatannya, kemudian dengan balurnya gitu. Dan luar biasa kalau nanti itu menarik kalau kita bahas takliknya ini. Kalau taklik itu menurut saya penting. Di dalam Islam disebut syahadat lah. Kalau orang bersyahadat itu komitmen gitu bahwa menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah dan ngikutin sunnah Rasulullah. Kalau dalam tradisi sufi ada baiat ya Ki ya. Baiat itu komitmen. Orang jangan main-main kalau sudah ikut tarekat tertentu, ngambil zikirnya aja, ngambil mudahnya aja, tapi tanggung jawabnya untuk jaga akhlak, jaga kemudian kewibawaan atau muruah dari perguruan ini juga penting. Maka selalulah ada kewajiban, ada tanggung jawab, dan itu di mana-mana sesungguhnya di dalam tradisi apapun. Ini menarik, tetapi yang menarik boleh saya kasih catatan, al-adah kan muhakamah gitu. Jadi Islam itu ternyata menyerap adat-adat yang memang sesuai dengan hukum kan. Bahkan kemudian di banyak tempat ada local wisdom, ada kearifan-kearifan lokal. Di Bogor khususnya itu ada Cimande. Mungkin di daerah lain kan selalu ada nilai-nilai yang kemudian mengikat masyarakat itu, tetapi ternyata itu kalau ditarik ke dalam nilai-nilai Islam itu. Ya, ini semuanya Islami gitu. Tapi mereka tidak ngerasa tradisinya tidak ngerasa dicabut, tetapi nilai Islamnya masuk gitu. Syiarnya luar biasa. Nah, ini kan luar biasa, ada 14 poin ya. Nah, ini gimana mentransformasi atau transfer nilai-nilai ini ke dalam murid-murid Aki gitu? Ya, kalau untuk misalkan sebenarnya wajibnya yang menerima talek itu adalah kalau laki-laki umurnya 17 tahun. Ya, kalau wajibnya itu zaman minimal dulu, ya, Ki, ya. Minimal. Itu zaman dulu ya. Zaman dulunya karena kalau zaman dulu belum banyak godaan-godaan dari sifatnya seperti zaman sekarang medsos segala macam kan. Tapi kalau sekarang kita sudah mulai sejak usia dini mulai dihafal. Minimal dihafal aja gitu kan. Minimal dihafal, minimal mengenal gitu kan. Tapi alhamdulillah dari mulai sejak usia dini kita misalkan kita terapkan itu kelihatan ada hasilnya.
berubah ya pola hidup dari anak-anak itu berubah gitu ya. Misalnya apa Ki? Contoh misalkan begini, saya di sini kalau setiap hari Minggu tidak kurang dari 100 orang anak-anak dari usia dini, malah dari usia 5 tahun, ya dari usia 5 tahun itu sejak sejak 5 tahun usia pradini lah ya kalau berarti. Nah kita wajib anak ini menghafal talek ini. Nah setelah menghafal nanti kita buka satu persatu. Yang pertama misalkan taat takwa kepada Allah dan Rasulnya, itulah nanti untuk dewasa kan. Nah minimal yang kedua aja ya, jangan melawan kepada ibu dan bapak. Karena apa? Karena tadi kalau nanti kita misalkan membuka gerakan Cimande itu gitu kan, jurus dasarnya itu akan ketemu jati dirinya seseorang, jati diri kita sendiri. Makanya kita di sini talek ini akan sangat erat kaitannya dengan gerakan jurus dasar Cimande. Gitu. Karena jadi jurus dasar Cimande itu kita nomor 1 itu tangannya 2 di sini ya tangannya 2. Ya kan? Itu kalau tapi begitu nomor 2 tangannya 1. Nah, filosofinya bagi. Nah, ya justru di sini kita nanti akan sangat kaitan eratnya dengan talek nomor 2 dan juga nomor 1. Karena gini, karena tidak mungkin ada yang 1 kalau tidak ada yang 2. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada kedua orang tua. Ya kan? Barulah di situ pantas Allah akan murka kalau sudah seorang anak sudah durhaka kepada orang tua. Ya kan? Murkanya Allah gitu, murkanya orang tua, murkanya Allah kan gitu. Nah itu, silakan nanti Pak Ustadz yang bisa menjelaskan ya, yang bisa menjelaskan hadisnya dan itu kan, 2 dan 1 kan? gitu. Gitu kan. Nah itu. Bukan sembarang jurus. Bukan sembarang jurus. Dari mulai jadi tadi, tapi sebelum ada yang 2, ada yang 1 dulu. Yang dinamakan dengan aturan Allah, yaitu dengan mengucap 2 kalimat syahadat, terjadilah akad pertikahan, barulah jadi ibu dan bapak, barulah lahir kita. Betul, ya kan? Betul. Nah jadi 2, 1 itu ya, dari 1, 2, 1 itu sudah ada di Cimande. Ya kan? Poin 3, jangan melawan guru dan orang tua atau pemerintah. Ya, jangan melawan kepada guru. Di sini kita tidak bakalan pintar kalau tidak ada guru. Ya. Betul. Apalagi yang namanya orang tua itu di samping kita, ibu bapak kita, juga guru kita. Siapa yang mengajarkan kita ngomong? Siapa yang mengajarkan kita jalan? Siapa yang mengajarkan kita makan? Kedua orang tua kan. Makanya durhaka kalau seorang anak sudah melawan kepada kedua orang tua. Silahkan di Al-Quran cari, di hadis cari, itu silahkan ya. Nah, tidak mungkin orang tua dulu itu membuat satu talek, satu sumpah keluar dari Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin. Ya. Betul. Itu yang ketiga ada jurusnya juga, Ki. Ya, jurus yang ketiga sama gitu kan. Karena apa? Tadi manusia itu tidak ada misalkan yang begitu lahir dia pintar, tidak ada, tetap harus punya guru 2. Guru dulu kan. Waruh tanpa guru gitu kan. Manusia tidak akan nurut kalau tidak punya guru kan. Nah, di sini jangan melawan kepada ratu ya. Artinya ratu itu pemerintah. Orang tua dulu tuh sudah wanti-wanti, udah tahu. Yang kalau kita belajar atau mempelajari ilmu Cimande, jangan coba-coba melawan kepada pemerintah. Ratu ya, dalam arti dulu itu kan ratu, dalam arti pemerintah. Selama pemerintah itu mengatur kepada kita dalam kehidupan di dunia, aturan-aturan yang baik undang-undangnya apa itu kan. Nah, jadi lebih awas orang tua dulu itu ya. Para tokoh-tokoh dulu itu kepada kehidupan yang akan datang. Jangan mentang-mentang kita mau RT-nya juga kenal gitu kan. Ya, rusak nanti. Kalau sudah ke sana arahnya gitu kan ya. Tapi berarti kalau pemerintahnya zolim gimana? Nah, di situ kita nggak melawan itu kan, ada yang misalkan melawan sifatnya kita berikan masukan, gitu kan? Nah, nanti kan di dalam gerakan Cimande pun ada dari mulai misalkan Singgo 1, pukul 1, pukul 2 gitu kan, sampai nanti kalau misalkan masih misalkan seperti gini lah, seperti kita menghadapi orang yang mabok atau gitu kan ya, sekali kita sentuh dulu dengan ucapannya, kamu jangan gitu kan, nggak langsung misalkan kalau kita larang kamu gimana, jawabannya gimana, uang gua pada badan gua kan gitu. Tapi kalau dengan halus ya kan, dengan halus, dengan doa, ya Allah berikan gitu kan
Tidak dengan kekerasan lagi ya. Ya kita harus pelan dulu kan. Ya. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan, ya tidak, ya dia udah keluar kewajiban kita, ya kan? Jadi bela diri itu bukan untuk Menyerang. ya. Bukan, sebenarnya bela diri itu kita dalam khususnya dari aliran Cimande ini gitu ya, pencak Cimande ini bukan untuk mencari musuh, bukan untuk mencari lawan, ya. Justru kita untuk melawan musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Wah, itu tuh jihad sama diri dulu. Iya kan? Jihad itu bukan kita misalkan kita jihad itu berangkat kemana atau misalkan jihad pertama diri dulu, keluarga kita dulu, ya kan? Yang ada di sekitar kita dulu. Jangan dulu sedekah ke yang jauh, yang pinggir kita belum sedekah, kan gitu. Luar biasa. Ya kan? Nah inilah, ada gambaran-gambaran, gerakan-gerakannya ada itu di Cimande. Kayak gimana Ki? Ada. Kalau misalkan kita dalam seninya pencak selancar, kita buka kanan, kita buka kiri. Setelah kita tahu buka kanan dan kiri, di sini ada lapan Bismillah, kita untuk sedekah kanan dan kiri, ada yatimnya, ada jompo. Udah sama kayak ini ya, salam kanan kiri di sholat. Iya. Nah makanya gitu, makanya kalau orang yang berpegang kepada ilmu Cimande itu sifatnya 2. Dia itu nggak pernah kalau dalam bahasa Sunda ya, tara pasya rasa, tara pasya raga. Artinya apa gitu? Tara pasya rasa tidak punya penyakit hati, tidak pernah dendam, gitu kan ya. Tara pasya raga, nggak pernah guplak-gaplok kepada orang lain, gitu ya. Jadi semakin menguning padi semakin menunduk. Orang itulah luar biasa ya. Ya. Ya, Ustadz juga bisa ya bahwa musuh terbesar adalah dalam diri kita. Makanya disebut sebagai seni bela diri. Iya. Seni menyerang musuh atau Bela diri kan. Gitu. Gimana Ustadz? Ini ngelihat 3 aja udah selesai sebenarnya sih. Betapa kemudian di pencak ini juga ngikutin, bukan mengikutin ya, memang asalnya dari Allah ya, dari Islam gitu. Pertama Allah dulu fondasi, kemudian langsung kepada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian senyumnya Allah tergantung senyumnya orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Tetapi ditambah yang ketiga ini, yang akhir-akhir ini dunia pendidikan hilang ya Ki ya. Iya. Apa? Ta'zim, adab sama guru. Padahal banyak ulama mengatakan, Imam Syafi'i misalkan mengatakan, kalau engkau tidak menghormati ilmu dan gurumu, maka nggak ada manfaat ilmu. Tetapi bukan hanya guru, di situ dilihat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sejak dulu ternyata di dalam Islam, atau tidak ngomong Islam, di dalam tradisi di Indonesia nggak ada ceritanya itu memberontak. Gitu. Bahkan nanti tadi Aki sampaikan ada syarat-syarat ya, harus taat gitu, patuh sama ratu, sama pemerintah. Karena apa? Mereka yang mengatur kehidupan hablum minannas. Walaupun kita hablum minallah bagus, tapi nggak ada kepala desa, nggak ada RT, nggak ada polisi, ya semuanya menjadi tidak teratur gitu. Itu menurut saya penting sekali. Dan kalau tiga-tiganya ini firm ya, dilakukan tidak hanya dalam konteks pencak Cimande, tapi dalam organisasi apapun, kalau Allah jadiin dasar, orang tua dimuliakan, guru dihormati, bukan dikultuskan ya, dihormati, dan kemudian pemerintah diikutin aturan-aturannya, harmoni itu. Dunia itu yang disebut rahmatan lil alamin itu, gemah ripah itu sebenarnya. Tetapi yang sering orang lupa, biasanya di awal-awal nih kalau pencak itu, yang namanya awal-awal kan, cari musuh aja. Padahal hakikatnya bela diri gitu. Jihadun nafs ya, melawan diri sendiri itu harus selesai dulu gitu ya. Bahwa kemudian ku anfusakum dulu gitu. Jangan jaga yang lain, diri kita dulu sudah berdamai, kita sudah bisa mengekang diri kita, ego kita, nafsu kita, selesai. Dan ternyata 4 sampai 14 itu turunannya buah. Kalau Allah diletakkan pada tempatnya sebagai fondasi, orang tua dimuliakan, guru dihormati, pemerintah diikuti turunannya, akan lahir akhlak yang mulia. Ini kan akhlak semua ini, hasil dari adab. itu semua. Adab ya. Nah, ini menarik ya Ki, ya bahwa ini semua satu paket gitu loh. Dan fondasinya di 3 itu gitu. 3 ya. Nah, gimana kalau misalkan ada murid yang tidak menjalankan taklik ini? Kita berdiri situ. Baik.
ya kita ini bangsa besar itu karena apa? Bukan karena kita ini dari satu suku, justru karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemudian kita berharap ya dari semua stakeholder gitu, pemerintah juga mensupport ya, anak-anak muda gitu ya juga mulai dikenalkan oleh orang tuanya dulu. Saya setuju itu, karena kalau anak-anak melihat di rumahnya bapak ibunya juga sudah tergoda, terpapar oleh tradisi-tradisi instan, ya bagaimana kemudian anak-anak kita kemudian dikenalkan dengan tradisi-tradisi nenek moyangnya yang ternyata luar biasa gitu. Oleh karena Islam pun kan juga seperti itu. Ada anak atau murid yang tidak menjalankan, tapi diusir, dikeluarkan jadi murid atau gimana? Gini, atau karena ada hukuman tertentu? Karena itu kan salah satu sumpah sebelum dia mengikuti pelajaran atau latihan itu, ini sumpahnya dulu. Jadi nanti kita seperti apa ya? Seperti tadi, kewajiban kita tuh sudah memberitahu, sudah mengarahkan, gitu kan? Ya. Seperti orang tua nih, gitu kan? Orang tua itu sudah menyekolahkan anaknya, sudah membiayai, sudah membesarkan. Kedepannya itu kan tergantung kembali kepada dirinya sendiri, ya. Adapun dia menjalankan ilmunya atau dia memanfaatkan ilmunya, kebahagiaan akan ketemu oleh dia, kan gitu. Nah ini pun sama. Kalau misalkan ada seorang murid misalkan dia melanggar sumpahnya, resikonya dia tanggung sendiri, ya, tanggung sendiri, gitu kan. Pasti kembalinya bukan kepada gurunya, gitu kan. Pasti dia yang akan ngerasain, kan gitu. Nah tapi setelah misalkan setelah dia usaha bangkrut atau misalkan kehidupannya, dia akan datang juga kembali kepada gurunya, ya. Nah setelah selesai gitu kan, baca lagi talek, nomor berapa yang kamu lawan, nomor berapa yang kamu langgar, perbaiki deh. Nah dia akan malu sendiri. Karena apa? Karena dosa seseorang itu seperti kita gata di punggung. Kalau misalkan kita gata di punggung, suruh sama teman, kalau nggak pas nggak bakalan enak, ya kan? Tapi kalau dengan sendiri gitu, kita dengan telunjuk aja, tak udah ketemu. Nah itulah dosa kita seseorang, karena hanya Allah yang tahu dosa kita, gitu kan? Apalagi kalau kita melakukan di mana-mana gitu kan, melanggar taleknya, walaupun dia mengaku saya nggak melanggar, tapi hatinya yang nah jadi resikonya akan ditanggung sendiri. Itu jadi kalau bukan ada hukuman tertentu gitu. Nggak ada, kita nggak. Karena apa? Kita tidak berhak untuk menghukum seseorang, karena di situ sudah disediakan sama Allah, gitu kan ya, ya kan? Hukuman itu sudah disediakan, dan Allah pun tidak akan menghukum, cuman menyediakan, ya kan? Ada yang enak, ada konsekuensi, iya, ada yang silahkan cari yang mana, mau yang enak atau mau yang nggak enak, kan gitu. Allah hanya menyediakan aja. Kita pun hanya kewajiban aja, gitu kan? Seperti para ustadz dakwah atau itu kewajiban menyampaikan walaupun satu ayat, ya kan? Sampaikan walaupun satu ayat. Kita pun sama, sampaikan, gitu kan? Apa yang dititipkan dari leluhur, dari sesepuh, kita sampaikan karena wajib. Titipan dari orang tua gini, barang siapa yang mau belajar ilmu Cimande, pangkatnya apapun, mau jenderal, mau gitu, wajib menerima talek dulu, gitu. Itu hukum dari amanah dari leluhurnya. Ini kenapa sih disebut ilmu Cimande atau silat Cimande atau pengobatan Cimande? Karena gini, karena lahirnya di sini, bertepatan memang di kampung Babakan Tarikolot, di wilayah itu tadi kan yang mengalir itu Kali Cimande. Cimande itu adalah bahasa dari Cai Iman Anu Hade, ya kan? Bahasa, jadi bahasa Cai Iman Anu Hade, Cai Iman yang baik, kan gitu. Air iman. Air iman yang baik. Nah, jadi manusia itu kan sebenarnya kan diciptakan oleh Allah itu kan untuk menuju kepada kebaikan, dan memang dari air yang baik, gitu kan. Jadi mengalir terus, mengalir terus. Makanya dari hulu ke hilir, gitu kan, terus mengalir, dan ilmunya pun turun temurun. Dan ilmu Cimande ini bukan hanya untuk orang Cimande kok. Karena saya punya prinsip gini. Ilmu Cimande itu, besarnya ilmu Cimande bukan sama orang Cimande, tapi orang yang berguru kepada sesepuh Cimande. Dan orang-orang ke sesepuh Cimande tidak ada di mana-mana, semuanya ada di sini. Makom-makomnya ada di sini semua. Tapi kenapa ilmunya sampai ke mancanegara? Nah, berarti di situ kita masuk ke logika bahwa banyak yang belajar ilmu Cimande. Dari mulut ke mulut. Contoh gini, kita misalkan membawa
bibit kembang ros misalkan. Nah, kita tanam di depan kampung, di depan rumah kita. Kita pupuk, kita rawat gitu kan. Kembangnya ros lagi kan. Ada tetangga nanya, ini kembang bagus amat, dari mana? Oh, saya dulu bibitnya dari sana. Dicari asalnya kan. Betul. Yang kesebut asalnya. Oh, bibitnya dari sana. Nah, itulah ilmu. Jadi siapa yang membawa ilmu Cimande, dimanapun dia berada, dengan sesuai dengan talek dan ini sumpahnya, insya Allah hidupnya akan senang, akan barokah. Jadi ini tanpa diiklankan di media, di TV, di radio, di media sosial, ini bisa kemana-mana ya Ki? Nggak usah iklan. Saya aja, maaf gitu ya, saya aja ini saung paling pojok lah. Dan kita pun saudara banyak gitu kan. Iya, kalau saya perjalanan dari sini tuh udah ada beberapa tuh pengobatan, patah tulang, apa. Orang lain pasang plang segala. Iya. Tapi kita enggak gitu kan, karena Allah, karena semua karena Allah. Gitu kan, semua yang mengatur Allah. Gitu kan. Nah, termasuk ini mungkin kalau dikatakan unik gitu ya, atau misalkan yang tidak disangka-sangka, karena manusia hanya rencana, Allah yang menentukan. Seperti saya dari tahun 91 saya tandur lah tiap kampung. Tiap kampung gitu kan. Keliling ya? Keliling tiap malam, belum ada listrik, belum motor belum banyak. Tahun gitu kan, berapa itu? 91 saya itu kan. 91. Terus ya sampai ketemu dengan kepala negara 94 sama Pak Harto dulu. Ya, kayak gitu. Setelah ketemu baru kita punya padepokan di sana. Saya urus padepokan di sana. Di sana mana? Yang di dekat makom di sana ada. Di atas. Ya, di atas padepokan. Nah, tamu banyak. Anak-anak yang latihan alhamdulillah seminggu itu sampai mencapai 300 orang. Lebih banyak. Satu hari Minggu doang. Ya. Nah, di situ pas saya usia 40 tahun ya, waktu saya usia di 40 tahun itu datang seseorang, dia baru pulang mukim dari Tanah Suci, kurang lebih mukim 10 tahun dia kan kalau dulu kan. Nah, cuman dia titip pesan ke saya begini, Pak Didi, nanti kalau sudah umur 50 tahun Pak Didi bikin saung. Bahasanya itu, Pak Didi bikin saung, biarin kecil juga, biarin jauh dari keramaian juga, pokoknya bikin saung. Nah, saya tanda tanya buat apa kan gitu, karena belum kan tadi kan manusia nggak ada yang tahu ke depannya gitu. Ya karena udah ada padepokan juga. Karena gitu. udah ada padepokan yang megah yang gitu kan. Nah, saya lahir 1965, gitu kan. Saya lahir 1965, pas di 2015 saya tepat setengah abad, yaitu 50 tahun. Dengan ucapan itu keluar sendiri dari hati, kok dulu ada orang yang pernah titip gitu. Pas di tanggal 1 Maulid 2015, saya dengan kerja keras mencari biaya bagaimana saya untuk membuat saung. Saya musyawarah dengan keluarga gitu kan, bagaimana. Alhamdulillah dengan hasil kerja keras, jujur saja ini dari kuli saya bangunan gitu kan, saya kuli bangunan, ngaduk apa gitu kan, saya punya modal 4 juta, saya bikinkan saung ini. Ya, alhamdulillah menghabiskan anggaran 18 juta. Maaf, saya tidak 1.000 rupiah pun dari pemerintah. Ini swadaya saya. 2015 ya. Nah, 2015. Dengan tujuan, niat saya ingin menyatukan yang pertama dari keluarga, ya, terah keluarga. Yang kedua, ingin menyatukan kembali, menggugah kembali para muhibin yang di luar sana, gitu kan? Dia agar kembali ada tempat lah yang bersilaturahmi, ya. Minimal setahun sekali, minimal gitu, setahun sekali. Karena cari apa? akarnya. Karena apa? Karena kalau silaturahmi ada bahasa gini ke orang tua dulu itu. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini tidak putus ya sampai ke anak cucu kita. Betul. Itu bahasa orang tua dulu. Nah, makanya saya sediakan ini. Alhamdulillah berarti Allah sudah menunjukkan bahwa saya suruh bikin saung itu tujuannya untuk silaturahmi, ya kan? Nah, pada tahulah Pak Ustadz kalau berkah atau silaturahmi itu gimana? Luar biasa, Masya Allah. Nenek, dari kisah ini luar biasa, dari nama Cimandenya, terus dari silatnya, terus dari perjalanan Aki Didi ini gitu. Ya, apa yang bisa kita tarik hikmahnya? Pertama, saya ingat beberapa 7 tahun yang lalu lah, ketika saya mau ziarah ke makamnya Sunan Muria. Sunan Muria kan makamnya di Kudus, itu kan di gunung gitu ya. Saya mampir dulu ke teman yang punya pesantren tahfidz anak-anak. Ini ada bertujuh waktu itu, gitu. Tahu nggak gitu?
mau ke makam Sunan Muria, pelajaran apa yang kamu dapat gitu. Kita bingung kan, kaget ditanya sama kiai gitu. Satu aja yang saya kasih tahu, mutiara tetap mutiara, walaupun di mana saja akan dicari orang. Coba lihatin nanti kamu ke Sunan Muria, kamu harus melikung-likung gitu, naik ojeknya itu mengerikan. Tapi karena beliau menyebarkan hal yang baik, dia mutiara dimanapun dicari. Tadi Aki cerita kan, dari dalam ke sini aja kan berbagai macam orang, berbagai macam pengobatan segala macam, nggak perlu iklan, nggak perlu apa. Mutiara tetap mutiara, hal baik tetap hal baik. Maka di aliran akhir-akhir ini itu akan mengatakan, jangan pernah engkau sepelekan, walaupun senyummu itu akan mengubah, memberikan kebahagiaan anak-anak di Afrika. Karena itu vibrasi, energi kebaikan itu nyebar, dan bahasa agamanya rahmatan lil alamin. Bahwa Aki kemudian rahmatan alaminnya dengan penca, dengan pengobatan, dengan minyak atau dengan apapun gitu, itu nyebar dengan sendirinya. Kebaikan akan diterima orang-orang yang menyiapkan dirinya, wadahnya baik gitu. Nggak ada hubungannya dengan keturunan, nggak ada hubungannya dengan daerah. Siapapun yang menyiapkan diri dengan wadah yang baik, bibit penca ini akan tumbuh subur. Mau orang Inggris, mau orang Jakarta, mau itu menurut saya penting banget di dalam konteks spiritual ya. Dan apa yang dikatakan oleh Aki tadi itu semuanya akhir-akhir ini agak susah ya ketemu ya, yang yakin betul bahwa kemudian semuanya itu digerakkan oleh Allah, tapi pada saat yang sama Allah hanya meminta kita menyiapkan ikhtiar kita maksimal. Biarkanlah lagunya Allah, langgamnya Allah nanti yang akan menentukan kita di mana. Tapi yang penting menjadi pribadi yang nafi'un li ghairihi itu, pribadi yang apapun yang kita punya itu bermanfaat buat orang lain. Dan itulah sebenarnya bekal yang terbaik ya gitu dalam hidup gitu. Bendera sudah berkibar, kita yuk topang, saling menopang, saling menjaga tiangnya agar jangan sampai roboh. Ya gitu kan? Negara sudah tentram, yuk kita jaga ketentraman. Semua masyarakat, lini masyarakat semua itu kewajiban. Makanya ada bahasa Jawara kalau di silat ya. Jawara itu jaga warga dan negara. Ya. Jadi bukan Jawara itu bukan orang yang kebal. Bukan misalkan kebal, jaga warga dan negara. Jaga warga dan negara. Ini menarik ya, apa mutiara akan dicari dimanapun di pelosok bahkan ini juga. Nah ini kan ya Aki ya udah dari 90-an sampai akhirnya bikin saung penca ini gitu. Di perjalanan yang panjang ya, bahkan dari 30 tahun ya Ki ini luar biasa, dan muridnya udah tersebar di mana-mana. Apalagi kalau apa ulang tahun itu udah di mana-mana ya Ki, bahkan dari Insya Allah ya kita sampai ya mungkin kalau masih lingkungan Indonesia kita masih udah nggak aneh ya. Dari mana ya Ki? Banjarmasin? Kita yang dari Banjarmasin Insya Allah ya gitu kan, dari Minang gitu kan ya, dari Lampung gitu kan. Masya Allah. Gitu kan. Sampai di bulan kemarin kita kedatangan dari Pakistan. Ya. Oh, dari Pakistan. Dari London gitu. Kita punya foto-fotonya, videonya segala gitu kan. Gitu. Nah malah yang dia dari Banjarmasin ini kita patut berikan support juga, kita dukung juga, karena yang dari Banjarmasin ini akan mewakili Indonesia ke Portugal nanti di bulan April 2021 ya. Nah kita akan harus memberikan support dan juga memberikan doa. Karena apa? Membawa nama merah putih di sana loh. Kan gitu. Jadi sekali lagi ya, apalagi kalau yang namanya Cimande gitu kan, ya sudah mancanegara lah. Sampai kita sudah punya cabang di Perancis. Kita sudah punya cabang di Belanda, ya di Amerika. Di Amerika ada pukulan Cimande, perguruan pukulan Cimande gitu kan. Perguruan pencaksilat pukulan Cimande. Kalau di kalau di Belanda ada perguruan pencaksilat Kujang Sakti Cimande Tarikolot. Ya orang-orang bule yang yang pernah datang ke sini gitu kan. Jadi kita bukan hanya misalkan hanya cerita. Makanya salah satu perjalanan itu kita bukan hanya mendengar, tapi memang kita merasakan dan melihat gitu kan. Melihat dan memang kita
merasakan ngajarnya orang luar itu kan, Nah, jadi sekali lagi kita patut bangga. Ya, patut bangga dengan budaya yang ada di Indonesia ini, khususnya Cimande itu sangat membawa harum merah putih lah, NKRI gitu kan. Harus berapa tahun sih Ki, belajar silat Cimande atau pengobatan untuk dianggap lulus ya? Boleh mendirikan sebuah perguruan gitu. Sebenarnya kalau Cimande ini tidak punya hak paten ya, dan tidak ada artinya tidak ada yang sifatnya pemberian misalkan SK, ijazah, ya, dan tidak ada yang namanya Cimande ini kenaikan sabuk segala kan enggak ya. Cimande ini, kalau Cimande pintasnya gini aja, diawali dengan sabuk putih, diakhiri dengan sabuk putih. Lahir kita pakai amat sabuk putih, nanti pakai kain kapan terakhirnya. Oh gitu. Ya, Cimande itu ya. Nah makanya nggak ada yang namanya misalkan Cimande ini harus misalkan diberikan sertifikat. Silakan untuk misalkan membuka cabang atau misalkan baik ngurut atau enggak. Jadi kita penilaiannya kembali kepada ini. Sudah bisa belum melakukan ini? Melakukan sumpah ya. Nah, dari tekad, ucap, lampah. Tekad hablum minallah. Ya. Ucap hablum minanas. Lampah perilaku. Ini bulan. Jadi si orang itu sendiri yang bisa menilai ya? Orang sendiri. Dan guru sendiri akan bisa nanti menilainya. Kalau memang dia sudah dari segi tadi adabnya, ya kan? Adab ucapannya, adab perilakunya, gitu kan? Adab terhadap kepada yang maha kuasanya, gitu kan? Nah dia nanti akan dengan sendirinya nggak misalkan saya nggak mau, tetap aja. Kalau sudah memang dia itu sudah terpilih sama yang maha kuasa untuk melakukan dan untuk membuka dan menjalankan ilmu Cimande, itu tidak bisa ditolak. Itu harus sudah dilakukan. Aneh kan? Kalau menurut logika, tapi semua karena Allah. Allah yang akan menjalankan kita dan meridhoi kita. Nah kalau boleh tahu nih Ki, kenapa silat Cimande itu lebih terpaku atau titik tekannya pada tangan? Nah, karena gini kan, manusia itu ya kan. Jadi kalau misalkan sebenarnya kaki pun bisa gitu kan, karena semua kita sebenarnya lahir itu sudah komplit ya, sudah komplit diberikan sama Allah itu. Sebenarnya kita tuh tinggal carilah jati diri kita sendiri. Sama kita pun sendiri, tidak bakalan ketemu sama orang lain. Ya, jadi jati diri kita. Tadi kita misalkan dari lahir, kita sudah dititipkan sama Allah itu sudah komplit dari ilmu menghindar. Karena silat itu hanya terbagi kepada dua. Satu menyerang, dua menghindar. Apalagi? Ya, satu menyerang, dua menghindar. Nah, kita misalkan belum pernah belajar silat, nggak tahu bela diri apa. Tapi kalau kita misalkan lagi berjalan, ada insting ya. Nah, kita lagi jalan. Di sini motor misalkan kita mau menghindar atau mau diam. Kalau kita ngelihat ada motor, ya kan? Kita menghindarkan, itu sudah masuk kepada silat. Nah, itu sebenarnya sudah komplit pembawaan sejak lahir gitu kan. Walaupun kita belum pernah belajar silat. Karena apa? Karena kita ini yang membulak-balikan manusia itu siapa? Iya kan? Kembalilah. Makanya kalau mau belajar pencaksilat Cimande, baik ngurut misalkan maupun pengobatan maupun misalkan dekatlah dengan yang satu. Insya Allah kita akan selalu berkah, akan selalu mendapatkan petunjuk. Gitu kan? Tadi walaupun kita nggak usah pakai pelang-pelang, dekatlah dengan yang satu. Insya Allah Allah sudah mengatur kepada kita. Riki kita sudah mengatur. Kalau sekarang misalkan maaf aja, saya dari tahun 91, saya nggak kaya dengan materi, saya nggak kaya dengan harta, tapi alhamdulillah kalau dengan silaturahmi insya Allah cukup ya. Ya, gitu ya. Nah jadi sebenarnya murid-murid sini bayar berapa untuk daftar untuk menjadi murid AKI gitu, atau apa namanya ada iuran tertentu? Ada sumbangan SPP, uang pendaftaran, uang apa gitu? Dari awal saya punya cita-cita begini kan, atau punya keyakinannya, lestarikan tradisi dengan niat untuk silaturahmi, bukan untuk mencari materi. Menjaga budaya bukan untuk usaha, tapi untuk menambah saudara. Itu tekad saya. Filosofinya. Ya. Jadi saya semuanya ya, saya suka ke anak-anak gitu kan. Yuk kita lestarikan tradisi. Tradisi jangan dijadikan lahan untuk mencari materi. Budaya jangan dijadikan lahan untuk usaha. Karena kalau kita misalkan dari tahun 91,
Kalau kita mau mencari materi, udah punya mobil 2 mah gitu kan. Ya, kalau kita mau mencari materi. Tapi dengan tadi kan, karena kita ini syariatnya ilmu leluhur, hakikatnya ilmu Allah, yuk kita saya jalankan apa yang diarahkan atau yang dititipkan dari leluhur, dari kesepuhan, apalagi dari Allah. Kita pun lahir ke dunia nggak bawa duit. Betul. Ya kan? Nah, yang dijalani saya misalkan setiap hari Minggu, baik malam Minggu yang dewasa ya. Kalau malam Minggu di sini yang dewasa yang latihan, baik misalkan saya latihan keluar atau ngajar keluar, saya nggak pernah minta biaya. Kalau misalkan ada setiap hari Minggu nih ada yang daftar ke saya ke sini, orang tuanya datang, nanya, Ki, bilangnya Aki gitu kan, Ki katanya pendaftarannya berapa? Saya paling senyum. Udah biasa begitu ya, di mana-mana biasanya. Formulirnya mana? Iya, formulirnya tetap tapi di data. Formulir aja ngambil formulir bayar biasanya. Tanggal lahir ada gitu kan. Terus ya misalkan kita terus siapa orang tuanya, ada itu semua formulirnya ada gitu kan. Tapi begitu dia nanya berapa uang pangkalnya atau pendapatan, saya sebenarnya saya hanya minta doa dari semua. Doakan saya biar sehat dan panjang umur. Saya cuma minta itu aja. Tanyalah kalau misalkan nanti kalau ada wali murid, kalau saya misalkan hanya cerita, tanyalah gitu kan. Nah, dari mana saya misalkan untuk misalkan kehidupan saya? Ya tadi, rezeki sudah diatur sama Allah. Dan bagaimana keuangan atau misalkan iuran untuk anak-anak? Saya menyediakan infak sedekah. Keliling ya? Ya, keliling, infak sedekah, kotak amal. Tapi itu bukan untuk saya. Pas nanti di acara milad itu kotak itu dibuka, seminggu lagi ke milad kotak itu dibuka. Dapatnya berapa? Misalkan kekuatannya berapa, dapatnya berapa? Berapa yatim yang ada di Saung Penca ini? Saya kembalikan kepada yatim. Kepada mereka juga ya. Jadi kembali kepada mereka. Makanya waktu kemarin acara di milad yang keempat saya ceritakan kepada wali murid, sampai ada wali murid atau wali santri yang nangis. Nangisnya apa? Itu si anak sudah dititipkan ini untuk infak, ini untuk jajan. Kadang-kadang untuk infak pun habis pakai jajan. Ya kan? Tapi kita lillahi ta'ala, kita ikhlas gitu kan. Karena apa? Karena sedekah itu tidak bisa dipaksakan. Dan kita tidak memaksa ya. Nah itu. Adapun misalkan seragam, ya seragam itu kita yang ngurus. Saya misalkan ngurus atau membiayai seragam tidak pinjam dari sana dari sini. Dengan rezeki saya sendiri gitu kan. Saya ada anak karena apa? Karena kita menjaga minder si anak. Biasanya si anak minder. Kalau yang lain sudah punya seragam gitu kan, yang saya minder biasanya. Biar kan. Semangat juga. Saya cepat ukur, saya setorkan gitu kan. Maaf ini bukan kita sampai sekarang selama dari 2015 ya saya saung ini berdiri sampai sekarang kurang lebih 9 juta uang saya di seragam. Ya, kalau secara pribadi uang saya, tapi itu uang Allah sebenarnya. Ya, malah defisit. Kembali lagi kepada Allah gitu ya. Tapi keluarga tetap alhamdulillah pagi makan, sore makan. Anak-anak bisa sekolah. Anak-anak bisa sekolah itu ya. Malah jujur saja walaupun tadi dulu pernah ada yang bilang ke saya, udah jangan jadi pelatih silat, nggak bakalan kaya gitu kan. Memang nggak niat kaya. Ya, tapi alhamdulillah anak saya 3, yang 1 sudah kuliah ya, udah jadi guru juga. Yang kedua laki-laki keluaran SMK gitu kan. Kemarin dia kerja juga gitu kan. Yang ketiga sekarang baru kelas 2 SMP. Gitu. Alhamdulillah pada sehat semua. Ini luar biasa. Kekuatan ikhlas, kekuatan ketulusan gitu. Ya gimana ikhlas dalam Islam itu atau ya the power of ikhlas lah. Belajar banyak lah. Saya kira hari ini kita belajar hakikat. Ada beberapa catatan ya yang saya kira kita belajar semua teman-teman pemirsa Tauhid Cinta ya, bahwa tadi Aki misalnya mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah gitu. Yang penting kenal diri dulu gitu. Kalau kita kenal diri yang sejati, diri kita yang sejati akan kenal Allah. Itu ilmu hakikat itu gitu. Tradisi sufi ya, hakikat yang luar biasa. Yang kedua tadi itu betul-betul mengajarkan kepada kita semua itu akan dilihat oleh Allah niatnya. Dan Aki dengan pencak Cimandenya itu firm gitu ya. Mentradisikan, mengistiqomahkan bahwa niatnya itu bukan
bukan untuk cari rezeki tapi silaturahmi, bukan untuk cari usaha tapi nambah saudara. Itu kan luar biasa gitu. Sehingga kemudian walaupun minus 9 juta selama 9 tahun, tetapi dengan keikhlasan itu Allah catat dan Allah ganti. May yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi kalau kita menyerahkan hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah, disuruh ikhlas, ini ilmu titipan, yang penting tugasmu menyebarkan dengan cara yang terbaik, maka kemudian Allah yang akan beresin urusan kita. Kalau hitung-hitungan matematika mah dari mana ya? Anak 3 ini kok nggak ada SPP-nya? Gimana sih gitu? Nggak masuk logikanya, nggak masuk. Maka the power of ikhlas itu memang kunci gitu ya. Dan kita pun diperintahkan kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita ini disuruh menyembah Allah dan menyembah sajadahnya Aki ini murid-muridnya hari ini kan dengan cara memurnikan. Pokoknya apa yang aku titipkan sebarkan dengan cara yang maksimal, kira-kira Allah janji bereslah. Aku yang maha kaya yang akan beresin urusanmu. Ada keikhlasan yang kemudian energinya luar biasa. Di situ tadi ada qanaah, bagaimana kita nerimo dengan apapun yang ditawarkan dan diberikan Allah, sehingga kemudian jalan ini 5 tahun gitu. Sebentar lagi bulan ini ya, bulan depan secara hijriah akan milad ke-5 berarti ya. Dan itu saya kira mengajarkan kepada kita banyak hal di saat semuanya sekarang dihitung dengan uang. Saya bantu Anda dapat apa gitu, saya ini dapat apa. Maka ikhlas memang sesuatu yang langka, sesuatu yang akhir-akhir ini memang harus betul-betul ditanamkan lagi. Apalagi Aki tadi cerita tentang bahwa di Pencak ini diajarkan 3 kekuatan itu gitu. Kekuatan di hati juga kuat, tapi lisan juga terucap lewat komitmen dan taklek, tapi kemudian yang paling utama dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka nomor 4 sampai 14 ini itu komitmennya dibuktikan. Kamu ngomong saya ini percaya sama Allah, saya birrul walidain, saya percaya sama guru, saya percaya sama pemerintah, tapi nyuri, tapi mabuk-mabukan. Nah itu gak jaga sembung akhirnya kan, tidak nyambung antara iktikad, antara keyakinan di hati yang diucapkan dengan perbuatan itu harus nyambung. Kalau dalam tradisi agama kita kan imannya kuat, Islamnya diwujudkan, tetapi ya, akhirnya kan akhlak, ihsan itu yang paling utama. Nah, ini 3-tiganya, waduh, luar biasa. Oleh karena kita belajar banyak saya kira dari tradisi Pencak Cimande ini gitu. Ya luar biasa ya Ki. Jadi selama ini siapa yang gaji Ki? Atau ada bantuan pemerintah? Allah yang gaji. Allah kan tadi kan saya udah bilang kan bahwa Riki itu Allah yang ngatur. Ya bantuan pemerintah ya kan kita tahu ini merawat tradisi budaya yang luar biasa gitu, yang apa namanya ya fondasi negara. Ya ibaratnya nyablon kaos harus pakai duit lagi ya, enggak nyablon kaos pakai cat. Kalau pakai duit salah ya kan. Tadi kalau bisa bicara tentang dari pemerintah apa, sebenarnya kalau saya untuk misalkan dalam tarik nomor 8 nggak boleh nomor 7 ya nggak boleh bohong kan, ya kan kita jujur, saya nggak bohong dan licik gitu kan. Kalau saya mengatakan misalkan saya udah dikasih misalkan, itu berarti saya berbohong. Ya jujur saja, sebenarnya kita ini sudah kalau untuk legalitas Saung Pencak ini sudah komplit, ya gitu kan, sudah komplit, akte notarisnya sudah, Kemenhukamnya sudah gitu kan, malah sudah diminta sama pihak pemerintahan gitu kan untuk segera didaftarkan gitu kan ya. Tapi sampai dari 2015 sampai sekarang ini jujur saja, jangankan dari pusat, misalkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dari yang terbawah aja gitu kan, dari yang terbawah aja, dari Pak RT aja gitu, yang terbawah saya alhamdulillah belum menerimanya gitu ya. Sampai jujur saja, ini zaman sekarang yang sekarang kita, kemarin waktu bulan puasa, kita di sini menampung yang korban COVID ya, beberapa orang, itu kan warga negara Indonesia yang di sini. Katanya dari pihak pemerintah mau ada dananya lah bantuan gitu kan. Saya laporkan ke RT, laporkan ke tapi alhamdulillah nggak ada ya, kita alhamdulillah. Tapi tetap kita tampung di sini dengan tadi siapapun yang memberikan rezeki atau memberikan sedekah ke Saung bukan dimakan sama saya gitu kan. Jadi semua akan. Nah jadi sekali lagi
Ini kalau saya tadi berbicara, misalkan saya sudah mendapat misalkan dari pemerintah, berarti saya berbohong. Jujur saja, saya belum pernah menerima bantuan dari pihak dari pemerintah. Tapi bukan saya misalkan menolak dari pihak pemerintah. Kalau memang peduli kepada tradisi dan budaya, yuk kita bareng-bareng ya, kita jaga, kita karakter generasi muda ini ke depan. Kan ada program Bogor itu karena membina karakter atau membentuk karakter generasi muda ke depan. Tidak cukup dengan agama, harus dengan budaya bergandengan, ya kan? Betul. Tanpa budaya itu nol besar untuk berhasil, ya. Ya jadi itu, jadi belum pernah sepeser pun dari bantuan. Jadi kalaupun ada pun nggak menolak gitu. Nggak menolak gitu ya. Bukan nanti lah ibaratnya. Asal jangan melanggar dari poin 7 itu. Iya, gitu kan. Kadang kan gitu ya Ki ya. Misalkan dikasih bantuan 10, harus ada potongan-potongan. Iya, gitu. Laporannya harus 10. Harus 10. Nah itu berarti saya harus berbohong. Iya. Misalkan nerima 7, laporan 10, yang 3-nya saya bohong. Iya kan. Tapi ya itulah, memang kehidupan di kita itu nggak bakalan hilang gitu. Sudah menjadi satu kebiasaan. Ya. Sebenarnya bukan hukum itu, kebiasaan aja. Iya. Sebenarnya bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan kalau kita mau dan niat. Ayo sambil minum. Oke. Saya minum dulu. Silat Cimande bukan untuk kegagahan dan ugal-ugalan, iya. Cari keselamatan dunia dan Nah itulah yang kita cari semua itu, ya, keselamatan, selamat di dunia, ya, banyak saudara gitu kan, selamat di akhirat. Modalnya kan celengannya dari dunia dulu. Jawara kan? Baru ngeh itu. Jaga warga dan negara. Iya. Ini luar biasa ya Ki, bahwa sinergi sebenarnya ya kalau pemerintah dukung akan lebih bagus ya. Ya artinya kan sebenarnya budaya ya khususnya Cimande ini adalah salah satu fondasi juga yang menyokong negeri ini gitu, bangsa ini. Ya harusnya sih ya di tengah misalkan budaya instan, budaya gadget, budaya anak-anak muda zaman sekarang milenial yang udah makin digital, makin visual gitu. Ya merawat tradisi atau budaya kayak gini kan ya luar biasa bagi saya Ki. Ya di tengah situasi kayak gini masih banyak Ki yang minat dengan silat Cimande ini Ki. Alhamdulillah ya, karena kita punya prinsip gini kan. Kalau kita dalam satu keluarga biasanya orang tua itu menginginkan punya anak soleh dan soleha. Ya. Kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, kita dulu orang tuanya yang soleh dan soleha, gitu kan. Dan kalau misalkan sekarang kembalikan kepada generasi kita, kalau si anak kita ingin mencintai tradisi budayanya, harus kita dulu orang tuanya dikenalkan, yang memperkenalkan dan mencintai budaya tradisinya. Makanya maaf, jangan gengsi orang Sunda bicara Sunda di kampungnya, ya kan? Gitu. Terkecuali kalau kita sudah keluar nasional, itu baru kita bawa bahasa nasional gitu kan. Kalau sekarang kan maaf gitu kan, kalau kita misalkan melihat di zaman sekarang, anak masuk PAUD, ini orang Sunda misalkan ya, anak masuk PAUD, masuk TK gitu kan, kalau di sekolah boleh bahasa Indonesia, itu karena itu ranahnya kan. Tapi kalau sudah kembali ke rumah, itu kan tetap kembali kepada bahasa sendiri, kepada bahasa budaya sendiri. Kalau orang Sunda bahasa Sunda. Karena saya sampai ngecek begini, saya cek di sini kalau hari Minggu anak-anak, saya suruh bikin misalkan dia itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, dari anggota tubuh, ya. Saya udah sampai ke sana, 5 aja gitu kan, sampai ada si anak katanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Kalau ini kan bahasa Indonesia kepala, ya kan. Tapi pas begitu di bahasa Sundanya hulu. Nah, memang betul juga. Cuman itu penempatannya yang salah kan. Bahasa hulu itu kan, itu ke kalau hulu kan, kalau Sunda hulu hayam gitu kan ya, bukan untuk manusia gitu kan. Pas ini. Saking nggak dikenalkan. Nah, makanya itu kita prihatin juga. Nah, makanya di sini tuh maaf aja, khususnya saya di sini Saung Penca ini, dari mulai anggota tubuh kita perkenalkan dengan bahasa
Sundanya gitu kan. Terus sampai dengan ke tadi ke masalah pemerintahannya gitu atau misalkan nasionalismenya. Kebiasaan di sini kalau saya misalkan ngajar anak-anak pagi itu kalau biasa yang pertama kita berdoa. Setelah berdoa berhitung berapa jumlah yang datang yang hadir karena kewajiban kita dan itu tanggung jawab kita yang hadir. Yang ketiga nanti kita pembacaan talek, gitu kan. Yang keempat nanti itu kita baca teks Pancasila. Nasionalismenya. Nah, sampai lagu kebangsaan kita kumandangkan. Ya. Setelah itu baru kita kembali kepada Gema Asmaul Husna, pengenalan rukun Islam, rukun iman. Lengkap banget gitu. Itu yang saya biasa laksanakan di saung ini. Jadi sebelum latihan itu ya, sebelum latihan. Ritualnya. Nah, ritualnya. Makanya kalau tadi kita misalkan mau mengikuti zaman wah udah milenial aja, ya tetap aja tidak akan ada yang modern kalau tidak ada yang kuno. Ya, disebut. Tidak ada kita kalau tidak ada orang tua. Ya kan? Ya itu, makanya kita tetap harus jangan misalkan sampai menyerah kita. Wah, udah anak-anak susah misalkan diarahkan, tetap aja karena namanya juga kita kan berjuang. Syiar. Betul, ya kan? Betul. Apapun yang kita ucapkan, walaupun satu ayat, walaupun satu kata untuk kebaikan, insya Allah itu celengan kita buat nanti. Betul, betul. Ya kan? Jadi kita jangan putus asa lah ya. Kalau kegagalan itu adalah satu cambuk untuk keberhasilan, untuk kesuksesan. Ya walaupun tadi saya guncangan apa itu tetap aja. Ya dengan kesabaran, dengan istiqomah, alhamdulillah sampai dari tahun 91 sampai sekarang saya alhamdulillah masih sehat, masih panjang umur. Usia saya sampai udah 55 sekarang. Oh, Akbar. Ya, luar biasa nih kesabaran, keistiqomahan, konsistensi gitu. Ya ya, nilai-nilai ini yang udah mulai mengikis gitu loh saat di era sekarang gitu. Apalagi di tengah budaya instan sekarang gitu. Di dalam Islam gimana melihat? Ya ini krisis ya bahwa kita ini nilai-nilai Islam yang mulia itu sudah mulai tertutupi ya dengan budaya-budaya yang bertolak belakang dengan ini. Misalkan dalam melestarikan tadi ya, kadang-kadang kita miris gitu ya. Tiba-tiba ngelihat di TV kemudian orang Jepang dalang gitu ya. Kemudian tadi di Belanda, di Perancis, di Amerika malah ada perguruan pencak silat gitu. Ada. Tapi kita sendiri ditanya silat aja nggak tahu, Cimande aja nggak tahu gitu atau sekolah. Memang kemudian ini jadi problem. Akhirnya memang kalau membutuhkan sinergi saya kira ya. Sinerginya dalam arti kalau yang beliau ajarkan tadi itu bayangin budayanya diajarin, cinta Islamnya diajarin ya, cinta tanah airnya, berhitungnya semuanya itu kan ya kita ini bangsa besar itu karena apa? Bukan karena kita ini dari satu suku, justru karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemudian kita berharap ya dari semua stakeholder gitu, pemerintah juga mensupport ya, anak-anak muda gitu ya juga mulai dikenalkan oleh orang tuanya dulu. Saya setuju itu karena kalau anak-anak melihat di rumahnya bapak ibunya juga sudah tergoda, terpapar oleh tradisi-tradisi instan ya, bagaimana kemudian anak-anak kita kemudian dikenalkan dengan tradisi-tradisi nenek moyangnya yang ternyata luar biasa gitu. Oleh karena Islam pun kan juga seperti itu. Islam itu kan punya kaidah dalam al-muhafadzah bil qadimi sholih gitu. Jadi menjaga tradisi lama yang baik itu menjadi hal yang penting dan wajib kita lakukan. Tapi wal ahdu bil jadidil aslah. Islam itu bukan kuno, jadi dia tetap menjaga tradisi lama tapi mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi selalu ada namanya linear progresif kan. Jadi antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tradisi lamanya satu. Apa itu? Tauhid. Tetapi dari Nabi Adam, Nabi Nuh itu selalu ada progres, kesempurnaan sehingga kemudian ketika Islam hadir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kesempurnaan itu. Maka jangan pernah melupakan tradisi. Bahwa nenek moyang kita itu di beberapa tempat kan ada, kalau maghrib itu jangan di luar, itu kan filosofinya sangat dalam gitu ya. Anak gadis jangan di depan pintu gitu. Itu kan tradisi-tradisi kalau ayah ibunya sejak kecil sudah ngajarin dikit-dikit sudah tradisi luar, sudah tidak pernah apa yang diajarkan orang tuanya dilupakan ya. Gimana nanti? Ada keterputusan gitu.
sehingga anak-anak kita nggak paham gitu bagaimana memuliakan orang tua, bagaimana cara-cara. Tadi saya menarik itu, kalau di sekolah memang itu ranahnya ranah pendidikan, harus ada media karena di muridnya itu bahasanya beda-beda, harus ada bahasa pemersatu. Tapi kalau pulang ya bahasa sesuai dengan bahasa ininya gitu. Karena bahasa itu bukan sekedar bahasa. Bahasa itu akhlak, bahasa itu filosofinya luar biasa dalam. Makanya disebut bahasa halus, bahasa kasar. Itu kan sebenarnya ngomongin bagaimana yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Jadi bahasa itu bukan sekedar bahasa, tapi bahasa itu hasil dari perenungan yang begitu dalam dari nenek moyang kita, yang sebenarnya itu refleksi ungkapan dari akhlak sebenarnya dan ungkapan dari keyakinan gitu. Jangan main-main dengan bahasa, karena bahasa itu simbol dari banyak hal tentang satu daerah. Melayu kenapa bahasanya ini, itu pasti banyak hal-hal yang kemudian bisa menjelaskan dengan bahasa itu. Nah ini ke depannya ya bentar lagi kan milad ya. Iya. Di tanggal 28 ya, pas Oktober bulan 11-12 Maulid. Malaman 12 Maulid. Malam 12 Maulid ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu bocorannya apa kegiatannya nanti, Ki? Kalau kegiatannya kita yang pertama tetap Maulid Nabi. Ya. Nabi, ada ceramah, Ada ceramah, tablik akbar, biasa ada manaqib marhaba segala gitu kan. Itu kan yang diisikan, dan juga santunan yatim gitu kan, karena tadi itu sudah itikad saya dan mau niat dengan keluarga waktu saya bentuk Basaung ini, keluarga menyetujui. Jadi jangan sampai putus, nanti mudah-mudahan generasi ke depan ada yang melanjutkan. Karena gini, karena kalau Cimande ini kan mempunyai satu tradisi religi yang dinamakan dengan ngabungbang, ya. Ngabungbang itu sebenarnya muhibin dari mana-mana pada datang ke sini, gitu kan. Dan yang jualan pun nggak bisa lewat lah kalau di acara ngabungbang itu. Ya. Itu puluhan ribu para muhibin atau jamaah pada datang hanya untuk berziarah, bersilaturahmi, gitu kan. Berziarah ke makam kesepuhan dan bersilaturahmi dengan yang masih hidup gitu kan. Nah itu saya di 2015 mengadakan saung ini, tekadnya itu untuk ngabungbang untuk menyatukan gitu kan, untuk mengingat kembali tadi perjanjian orang tua kita dulu dengan silaturahmi jangan sampai putus. Gitu ya, jangan sampai putus. Udah kunci itu ya, dengan silaturahmi semuanya dapat ya. Semuanya dapat. Kalau untuk misalkan tadi saya misalkan di sini mengadakan Maulid ini gitu kan, baru 5 tahun sekarang. Nah itu tadi karena niat saya dengan keluarga, intinya yang pertama menyatukan saya keluarga, ya kan, keluarga dari mantu semua cucu gitu kan. Yang kedua karena kita sebenarnya tidak punya ilmu, yang punya ilmu itu hanya Allah. Cuman dititipkan kepada leluhur kita. Kita ikuti jalan leluhur kita. Menjaga, melestarikan, napak tilas gitu kan. Nah itu. Jadi saya sebenarnya tidak pernah bingung kalau udah untuk menghadapi misalkan milad gitu ya. Karena apa? Karena punya keyakinan bahwa tadi niat yang baik Allah akan tunjukkan, akan mudahkan jalannya. Yang penting kita niat yang baik dan gitu ya. Dan yang kedua, siapapun yang hadir ke sini itu tidak menutup, bukan hanya misalkan Muslim ya, maaf gitu ya. Karena kan ada yang mengatakan begini, katanya itu bagaimana Ki kalau non Muslim katanya ikut hadir? Karena di sini nomor 13 ya. Harus sopan santun, rendah hati, ramah tamah, dan saling menghargai sesama manusia. Ya kan? Masuk manusia kan? Nah, nggak dipilih kan manusia yang mananya kan? Nah itu. Karena apa? Karena gini tadi kan, hormat kepada yang lebih tua. Karena untuk tempat kita bermusyawarah. Aku dengan yang sesama, gitu kan? Aku dengan tempat bergaul kita. Kita sayang kepada yang lebih muda, yang paling muda, untuk tempat memerintah kita, ya kan? Tekadnya tiga modal, tekad, ucap, lampah, gitu kan? Tekad, ucap, lampah tadi kan? Tekadnya, niatnya, gitu kan? Ucap sama manusia, lampahnya. Nah jadi semua manusia kalau sudah bisa menjalankan yang tiga, gitu kan? Tekadnya. Contohlah sekarang kita dari Jakarta mau ke Cimande misalkan, pas di lampu merah Ciawi kita ke arah puncak, nggak bakalan ketemu itu Cimandenya. Ya,
Nah berarti kan kalau niatnya, tekadnya udah benar, lampanya. Tapi pas begitu lampanya kok ke arah sini nggak bakalan ketemu. Nah jadi salah satu nyimpang aja nggak bakalan ketemu. Tujuan hidup juga sama kan gitu. Jadi harus benar-benar kita selaras antara tekad, ucap, lampa. Ya itu yang harus kita. Jadi sekali lagi saya nggak pernah bingung menghadapi misalkan milad atau misalkan maulid Nabi khususnya di Saung Penca ini, karena dengan sekarang banyak yang mendoakan aja saya udah senang. Mudah-mudahan Ki berjalan dengan lancar, Aki selalu sehat dan keluarga. Itu aja, saya udah seneng gitu kan. Karena apa? Kesehatan itu adalah mahal, ya harganya, dan tidak bisa dihitung dengan materi. Betul. Doa itu apalagi senjata Muslim itu adalah doa. Saya minta doa aja, biar yang penting saya sehat, saya panjang umur, keluarga mensupport dan mendukung semuanya. Bisa terus manfaat ya. Terus manfaat. Karena manusia beruntung itu yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Betul. Ya. Nah, kedepannya ada inovasi apa? Ya kan udah tahun kelima ya ini ya. Kedepannya ada apa? Punya impian apa gitu? Impian apa, harapan apa gitu sehingga budaya Cimande ini ya silatnya, ya bela dirinya, ya pengobatannya, ya dunia perbalurannya untuk menyiapkan Cimande ini bisa lebih tersosialisasi, lebih banyak orang yang lebih aware gitu, lebih sadar. Sebenarnya gini, kita sebenarnya tidak bisa melebihi misalkan dari yang awal ya, dari yang dasar gitu kan. Seperti misalkan dari pencaksilatnya. Karena tadi kan saya bilang bahwa Cimande itu sudah satu paket. Karena dalam dunia silat ada menyerang dan ada menghindar, dan di dunia silat bisa terjadi patah, bisa terjadi bengkak, bisa terjadi kesleo. Nah, kita patut bangga. Orang tua tuh sudah mengantisipasi. Kamu jangan hanya bisa merusak. Setelah dirusak perbaiki lagi, dikasih ilmu ngurutnya, ya. Agar ngurut itu misalkan kasarnya licin lah gitu kan. Ini minyak. Biar maksimal hasilnya gitu. Nah itu kan. Jadi satu paket, gitu kan. Nah makanya kalau belajar ilmu Cimande, saya punya prinsip gini, orang bisa pencak pasti bisa ngurut, tapi orang bisa ngurut belum tentu bisa pencak. Banyak tukang ngurut di Jakarta ya, tentu bisa pencak. Ya, kalau dari Cimande bisa pencak, sudah bisa ngurut dan tahu tentang balur Cimandenya. Bisa bikin paket lengkap. Kita klarifikasi sedikit tentang misalkan tadi tentang bantuan dari pemerintah. Sebenarnya di atas itu semua sudah diatur anggaran itu, ya kan? Semua sudah ada. Cuman kembali satu, mungkin saya belum mendaftarkan ke pihak pemerintahan, dan keduanya mungkin belum ada Riki saya gitu kan. Nah itu jadi saya bukan misalkan menolak, bukan anti lah, bukan anti, karena kita taat kepada pemerintah, ya kan, kembali lagi ke sini gitu kan, kembali ke sini. Nah jadi sekali lagi untuk kedepannya bagaimana caranya kita agar misalkan sebenarnya Cimande itu udah besar, nggak usah dibesar-besarin lagi, udah besar ya, udah sampai ke mancanegara gitu kan, tapi menjaga kebesaran ini, bagaimana caranya? Bendera sudah berkibar, kita yuk topang, saling menopang, saling menjaga tiangnya agar jangan sampai roboh. Ya gitu kan. Negara sudah tentram, yuk kita jaga ketentraman. Semua masyarakat, lini masyarakat semua itu kewajiban. Makanya ada bahasa Jawara kalau di silat ya. Jawara itu jaga warga dan negara. Ya. Jadi bukan Jawara itu bukan orang yang kebal, bukan misalkan kebal, jaga warga dan negara. Jaga warga dan negara. Itu Jawara ya. Jadi kalau misalkan yang pakai baju hitam, oh Jawara, kamu juga Jawara sebenarnya kan gitu kan. Itu. Jadi poin 14 tuh ya. Terus silat Cimande bukan untuk kegagahan dan ugal-ugalan, tapi mencari keselamatan dunia dan akhirat. Itulah yang kita cari semua itu ya. Keselamatan, selamat di dunia ya, banyak saudara gitu kan. Selamat di akhirat. Modalnya kan celengannya dari dunia dulu. Jawara kan? Baru ngeh itu. Jaga warga dan negara. Iya, itulah filosofinya. Nah, Ustadz ini menarik nih filosofi pas akhir itu, keselamatan mencari keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi bela diri, terus pengobatan juga itu ujungnya adalah. Ujung-ujungnya akhirnya kan kemudian sejak awal tadi Aki sudah menyampaikan
pencak Cimande itu wasilah aja, perantara saja. Iya. Tujuannya jangan pencak silatnya, tapi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Maka kemudian seluruh aspeknya tadi kan kemudian terjaga betul ya, bukan untuk cari rezeki tapi untuk silaturahmi, bukan untuk usaha tapi nambah saudara. Agar apa? Agar akhirat sama dunianya itu dapat dua-duanya gitu. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk cari musuh, bukan untuk kekayaan dan sebagainya. Insya Allah kalau dunianya hasanah itu ngikutin aturan-aturan Allah, itu akan menghantarkan kita juga akhiratnya celengan tadi ya. Kita kaget nanti ternyata benih-benih yang kita tanam buahnya nanti kita betul-betul kita akan petik sendiri gitu. Dan nggak ada yang bantu nanti, ya justru kita sekarang ini. Maka doa sabu jagat itu ternyata terefleksi betul gitu ya. Diawali dengan Allah, diakhiri dengan betul-betul Allah juga akhirat. Luar biasa. Nggak terasa udah lumayan 1 jam lebih mungkin. Banyak belajar yang jelas. Terima kasih Ki tentang banyak hal yang Ki. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya. Terima kasih Mas Mursin atas tausiahnya, atas nasihat-nasihatnya juga. Dan terima kasih kepada para pemirsa Tauhid Cinta Channel. Ya semoga dapat mengambil hikmah dari obrolan atau bincang-bincang kami ini. Ya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki. Terima kasih. Keren.